Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa dan yang tidak mudah dipanggil. Karena beberapa kali juga saya pernah berkomunikasi via pesan singkat, kadang-kadang nggak dijawab juga pesan singkat saya, karena terlalu sibuk ini. Tapi yang hadir sekarang di studio dari Triple B adalah Bung Ferry. Ya, welcome Bung Ferry. Makasih. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Bincang Bareng Binder. Siap, alhamdulillah. Terima kasih juga diundang ke sini. Iya. Dan teman-teman percaya atau tidak, 22 tahun yang lalu. Udah lama ya. Sudah lama sekali, 22 tahun yang lalu saya pertama kali ketemu Bang Ferry di sebuah acara yang sebetulnya tidak berkaitan dengan Persija ataupun sepak bola ya. Ataupun sepak bola nasional. Tapi dulu teman-teman, awal tahun 2000-an itu, kalau ada acara apapun ya di sini, ini yang saya rasakan dan juga yang pengalaman saya ya, bahwa kalau ada acara di Jakarta khususnya, ya Jakmania itu akan diundang. Dan namanya dari Bang Ferry ini memang dikenal. Bahkan saya masih ingat pada saat itu saya ada mau buat acara, kita mau ada mini soccer. Banyak yang ngomong, oke, tolong undang Bang Ferry juga. Ada, you datang juga. Oh iya. Itu hari datang dengan beberapa anggota Jakmania. Jadi pada saat itu juga waktu pertama kali saya ketemu Bang Ferry, pada saat itu juga Bang Ferry itu sudah kritis soal Persija. Walaupun kita ngobrol mungkin nggak sampai 10 menit juga. Karena saya hanya menyapa, terima kasih udah datang, terus kita ngobrol tentang Persija, karena saya ingat pada saat itu setelah Persija juara terus gagal juara, saya lupa kayaknya tersingkirnya itu di 8 besar. Dulu kan kita pakai sistem 8 besar tuh, Liga Indonesia, tapi sebelumnya juara yang dengan Bambang Pamungkas dan Imran tuh. 2001. Nah, kita ketemu setelah itu, 1 tahun setelah itu. 2002. Nah, pada saat itu gue ada ngobrol juga dengan lu yang soal Persija. Nah, pada saat itu pun lu udah kritis. Artinya lu dulu itu dikenal, ya pokoknya kalau Bang Ferry ini bicara, ya boleh dikatakan lah manajemen Persija juga ketar-ketir nih. Ya kan? Nah, yang ingin gue tanyakan, pengalaman lu dulu ya, sebagai ketua Jakmania seperti apa? Ya, gimana ya, dulu kan mungkin karena Persija dulunya sebelumnya tuh nggak terlalu banyak punya supporter. Oh begitu ya? Ya awal berdiri Jakmania tuh kita berangkat dari tim yang minim supporter sebenarnya. Dulu memang pernah ada Persija Fans Club. Oke. Dan ketua-ketuanya dulu artis kan, pernah Bang Diki Zulkarnain, terus kemudian Odi Agam almarhum, terus kemudian lagi Bang Jeli Tobing gitu. Tapi kan itu udah bubar dan nggak banyak. Jadi kita berangkat dari 40 orang pendiri sama Gugun Gondrong itu, makin lama makin besar ya. Ini satu hal yang fenomena baru gitu, supporter Persija. Jadi biar gimana suaranya akan lebih didengar gitu. Ya, apalagi waktu itu Bang Yos tuh gubernur gubernur Jakarta tuh selalu apa-apa ngundang Jakmania kalau acara-acara apapun gitu. Iya, dan berapa lama lu sebagai ketua pada saat itu? Dari tahun dulu kan satu periode 2 tahun. Gue dari tahun 99 sampai tahun 2005. Jadi 3 periode gitu. 3 periode ya. Tahun 2005 gue nggak mau lagi dipilih karena gue merasa Jakmania ini harus dipimpin sama orang-orang yang muda-muda gitu. Oke, jadi generasi barunya lah ya. Dan pada saat itu ada beberapa ketua lain yang menjadi ketua Jakmania. Sampai yang gue ingat kalau nggak salah lu pernah juga diminta untuk kembali menjadi ketua. Kenapa itu? Tahun 2017. Karena setahun sebelumnya tuh ada pertandingan di Senayan, rusuh. Oh begitu ya? Rusuh, terus ada korban juga dari pihak keamanan, sehingga akhirnya polisi ultimatum kalau tidak ada perbaikan di tubuh Jakmania dan Persija, polisi nggak akan memberikan izin main di Jakarta. Oh gitu. terus? Jadi akhirnya dipanggil lah, gua suruh balik lagi. Katanya usulan dari wartawan-wartawan gitu. Udah suruh Bang Ferry aja balik lagi gitu. Ya gua coba belajarin apa sih sebetulnya. Kenapa gua harus balik lagi nih, yang udah tua begini nih, kok harus balik lagi, kenapa gitu. Ya tantangan utama adalah media sosial. Media sosial tuh dia kan tidak terarah gitu, nggak ada guru yang benar di dalam ini. Ya orang bingung mana sebetulnya guru yang baik, guru yang salah, yang mana kan nggak tahu. Jadi media sosial itu yang sebetulnya tantangan buat kita. Nah disitulah gue coba mengkomunikasikan dengan banyak Korwil bahwa kita harus lebih gencar lagi untuk melakukan briefing, komunikasi dengan anggota,
supaya anggota lebih paham bagaimana menjadi supporter yang benar gitu. Oke, pada saat lu menjadi ketua pertama kali kan pada saat itu belum ada sosial media. Iya. Nah, lu rasakan apa perbedaannya dengan ada dan tanpa ada sosial media? Artinya tadi lu katakan sosial media ini tidak ada arahan lah, tidak ada gurunya gitu. Tapi tanpa sosial media pun kan fine-fine saja. Ya kan kalau dulu semua anggota tergantung komando dari pimpinan. Nah sekarang kan mereka kayak gimana ya? Mereka merasa dapat ilmu dari media sosial, mereka bilang, ini ada di media sosial bilangnya kayak gini, kok beda dengan yang di organisasi gitu kan. Jadi ini tidak ada guru yang benar-benar guru gitu loh. Oke, yang bisa mengarahkan. Iya, makanya yang seorang ketua supporter harus orang yang keras, harus orang yang tegas, harus orang yang mau berkomunikasi dengan semua anggota gitu. Oke, kalau dulu sebelum adanya sosial media, bagaimana caranya untuk berkumpul? Kita briefing setiap Selasa Jumat. Oh ada briefingnya Selasa Jumat. Waktu zaman saya tuh, gue selalu ngadain Selasa dan Jumat. Selasa untuk pendaftaran, Jumat untuk ngambil kartu dan kaos anggota gitu. Nah malamnya tuh kalau dirasa ada perlu briefing, ya kita kumpul briefing gitu. Briefing itu pernah buat seluruh anggota, tapi biasanya sesi keduanya anggota kita suruh turun dari tribun karena kita mau briefing pengurus doang gitu. Dan pada saat itu, nanti kita bicara saat ini, pada saat itu hubungan dengan manajemen seperti apa tuh selama lu menjadi ketua? Oh dulu kita benar-benar dekat sama ini, karena apa? Dulu kita di Menteng. Menteng tuh Persija ada mesnya, ada kantor klub internal, ada kantor tim, latihannya di situ, ada sekretariat Jackmania. Jadi hubungan kita lancar, komunikasi lancar gitu. Kalau ada sesuatu dari perekrutan pemain yang kita nggak suka, ya kita bisa ngomong langsung gitu. Oh, langsung ngomong ke manajemen? Langsung kita ngomong. Dulu kan ada Pak Ang Hamid Suganda. Kita sempat pertanyakan, siapa ini Effendi Ibrahim gitu. Oh ini pemain bagus, Fer. Dia tadinya main di Semen Padang gitu. Saya jelasin ke anak-anak, ini katanya pemain bagus, kita lihat aja nanti gitu. Sampai sekritis itu? Iya, tiba-tiba masuk lagi siapa lagi nama. Kita anak-anak nanya, ini siapa nih Bung? Saya langsung ngomong aja ke Pak Ang gitu. Nah awal-awal kita tapi begitu prestasi yang kita tuntut nggak sesuai kenyataan, ternyata ya kita demo. Oh demo ke manajemen? Demonya bukan berarti kita datang ke kantornya, enggak. Kita di stadion waktu itu. Di Tangerang ya. Tangerang waktu itu kita kalah 2-0. Posisi kita Persib sama Arema waktu itu tiga-tiganya dalam posisi degradasi. Oh begitu. Nah, jadi di salah satu tabloid itu ada gambar macan, maung sama singo lagi nyakar mau jatuh ke jurang gitu. Nah di situ kita langsung protes gitu, teriak lah 2-0 Ang bohong gitu. Nah, akhirnya Pak Ang diganti. Oh begitu. Tapi kemudian rekrutmen pemain seperti apa? Ya setelah itu ya karena memang udah terlanjur bentuk, ya udah kita jalan dengan pemain yang ada saat itu. Tapi 2000 itu kan 2002 tuh. Nah 2003 mulai ada perbaikan, terus 2004 masuk lagi Pak Manila kan. Generasinya pemain Argentina. 5 pemain Argentina. 2004 mulai naik lagi itu. Ya mulai naik lagi, dan gue masih ingat pada saat itu ya Persija memang targetnya adalah untuk menjadi juara. Persaingan dilakukan di papan atas. Ya kan, tapi kemudian ada turbulensi juga. Ya kan, beberapa musim itu turbulensi. Sampai kemudian ada pelatih yang namanya Stefano Cugura atau Teko. Oh Teko ya. Yang kita kenal, dan Teko gue ingat pada saat itu dikasih waktu untuk membentuk Persija ini dengan pola permainan yang berbeda, Bang. Gue masih ingat beda banget. Permainan yang dulu possession football, attacking, ini lebih pressing, ya kan, lebih dinamis pergerakan tanpa bolanya, dan counter-counternya tuh mematikan lah. Lebih banyak counter sih sebenarnya. Nah, lebih banyak counter yang dia mainkan, tapi taktik seperti itu berhasil bagi Persija. Nah, lu walaupun pada saat itu kan sudah nggak menjadi ketua Jackmania kan? Pada saat Teko waktu Teko gua ketua ada lu ketua, karena kan 2017 gue diminta balik karena lagi. Karena Teko kalau nggak salah dari 2016 itu yang 2017. Yang Indonesia Soccer Championship. Sebelumnya kan dia udah masuk ke Persija. Gue lupa ya, seingat gue hampir 2017 kali ya. Dan lu gimana pada saat itu ngelihat taktik dari Teko yang main seperti itu? Karena gue agak kaget, Persija mainnya berbeda pada saat itu. Gue sih sebetulnya gini ya, yang pentingnya setiap pelatih, gue suka kalau dia mau komunikasi sama supporter. Jadi kalau gue protes misalnya, lu kenapa lu kemarin main kayak gini? Dia jelasin, saya mau main kayak gini.
Lu kenapa nggak si ini diganti? Kenapa ini? Nah dia bisa jelasin. Nah itu gue paling suka. Si Teko? Teko ini komunikatif banget. Sama kayak Sergei Dubrovin. Oke. Sergei Dubrovin juga gitu. Dia Oke. kalau misalnya, gue bilang sorry ya kalau gue bawel, gue nih supporter soalnya. Iya. Sergei malah bilang, loh saya malah suka supporter yang kritis gitu. Oh, Terus Sergei Dubrovin dulu begitu. Oke. Gitu. Nah Teko juga gitu. Dia seneng bicara sama supporter tuh suka. Oke, Gitu. oke. Juga ada lagi kemudian Sergio Varias gitu juga. Iya, betul. Varias Varias karena kena pandemi. Iya. Kan pada saat itu kita. Tapi mainnya bagus juga Persija berapa match itu. Dan dia komunikasi sama, walaupun gue waktu itu udah bukan supporter gitu, udah duduk di manajemen. Ya bukan Tapi enak ketua gitu. bukan ketua Jakmania lah Iya, pada saat itu, ya kan. Nah, yang lu rasakan sebagai ketua Jakmania yang pada saat Persija juga saat itu harus away days. Apalagi kalau memang main di kandang-kandang tim rival, itu seperti apa tuh pengalaman lo menyiapkan para anggota? Gue kan pencet alam nih, sering naik gunung apa. Jadi pengalaman gue di pencet alam itu gue terapin di supporter. Dalam setiap tour, dulu kan kita belum punya ini anggota yang di kota-kota lain. Kita full di Jabodetabek gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat, gue selalu kirim orang. Kirim orang ke Malang, survei, tanya berapa harga tiketnya, terus nanti nginep di mana. Karena dulu kan nggak pakai bis. Iya, betul. Dulu selalu pakai kereta. Kereta, terus dari kereta kita suruh cariin truk anak yang survei ini ke tempat penginapan, terus bagaimana kita ke stadionnya, ditempatin di mana, itu survei gitu selalu. Termasuk ke Bandung. Iya, gue ingat. Dan itu gue bekelin surat. Jadi gue bikin peraturan tuh anak nggak boleh pulang kalau belum dapat surat balasan. Apa itu artinya maksudnya? Supaya ada bukti kalau dia memang sudah ketemu manajemen Persib, Panpel Persib, bahwa dia sudah berkoordinasi, tapi dari Panpel Persib tidak bisa menerima kita kan demi keamanan gitu. Jadi harus ada surat hitam di atas putih. Tapi pernah nonton di sana juga? Belum pernah. Belum pernah ya? Di Bandung belum pernah. Kita pernah berangkat 9 bis. 1 bis nyampe duluan masuk. 8 bis belakangan, tapi ternyata yang 1 bis itu nggak diterima di dalam. Sehingga akhirnya keusir keluar lagi dan gabung sama kita, terus kita pulang. Balik lagi Jakarta. Tapi artinya pada saat itu memang koordinasinya bagus ya? Ya, dengan kita, tim-tim lain juga? Ya, walaupun hubungan supporternya udah mulai ada rivalitas, tapi tetap kita mewajibkan harus pakai surat. Iya, harus pakai surat. Artinya komunikasi yang baik lah. Ya kan, paling tidak di level atas itu, di ketuanya juga komunikasi jalan. Kita komunikasinya bukan ke supporternya, kita komunikasi ke Panpelnya. Langsung ke Panpel. Iya. Ya? Jadi ketahuan dari sana apakah bisa atau enggak ya. Iya. Oke, kita kan bicara tadi soal Persija yang sebelumnya memang adalah tim yang biasa targetnya itu adalah untuk menjadi juara. Iya. Nah, yang gua agak kaget dalam 2 musim terakhir ini, Bang. Ya, 2 musim terakhir ini, di musim sebelumnya yang ada Thomas Doll, dan kemudian musim ini yang ada Carlos Peña yang tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikan musim ini sebagai pelatih Persija, diberhentikan kan beberapa pekan yang lalu. Nah, gue agak kagetnya begini, pada saat ada Thomas Doll masuk, dan gue pada saat itu juga ada membuat konten, gue mengatakan bahwa wah ini bagus juga ini pemilihan pelatih asal Jerman, karena pelatih asal Jerman ini kan mengutamakan kedisiplinan, organisasi permainan, teamwork. Ya, artinya nih kemungkinan Thomas Doll akan mengubah cara bermain Persija. Karena sebelum Thomas Doll datang tuh kalau nggak salah ada 2-3 pelatih sebelumnya. Yang Persija berada di papan bawah tuh, tapi selamat. Nggak degradasi. Ya kan, gue lupa mungkin ada 3 pelatih pada saat itu. Sempat ada caretaker juga. Jan Saragi kalau nggak salah, lupa gue. Iya kan, pada saat itu. Nah, tapi dengan Thomas Doll, sebelum Thomas Doll melatih pun gue udah feeling nih bisa berbeda nih Persija. Dan ternyata musim pertamanya itu kelihatan. Ya kan? Menjadi runner up, bahkan bersaing untuk menjadi juara. Padahal musim sebelumnya tuh berada di papan bawah. Nah, lu pada saat Thomas Doll masuk itu, lu perasaan lu seperti apa? Iya, kalau pelatih gue kaget aja ya gitu, karena Thomas Doll gue tahu, waktu dulu kan gue suka ngikutin Liga Italia, cuman gue tahu dia sebagai pemain, striker bagus. Tapi kalau sebagai pelatih, gue nggak lihat dia. Cuman kalau pemain, karena gue ikut jemput gitu. Gue sempat berkomunikasi dengan semua pemain yang saat itu, tapi begitu main gue kagum gitu. Kagum. Pertama Marco Motta, banyak sekali yang tendangan dia membuat kita selalu decak kagum tuh. Hanno Behrens gitu. Nah, kalau Kremenchik kan justru target golnya nggak sesuai dengan harapan kan sebetulnya. Dia pemain termahal sebetulnya, tapi ternyata dia belum
berkembang di Liga Indonesia. Gue nggak tahu ya kalau tahun kedua, tapi akhirnya diputusin dia nggak diperpanjang gitu. Udela malah dia timnas di negaranya betul, gitu. betul. Jadi sebetulnya kualitas pemain saat itu memang bagus-bagus gitu. Si Yusuf itu kan dibilangnya pangeran Bahrain, Prince of Bahrain gitu kan. Jadi memang bagus, tapi ya tahun kedua nggak tahu kenapa gitu. Nah itu kalau gua ngelihatnya karena tahun kedua itu ada perubahan dalam komposisi materi pemain, Bang. Karena kalau pemahaman gua, pelatih mau sehebat apapun dia butuh juga materi pemain untuk menjalankan konsepnya. Nah musim kedua itu gua agak kaget sih, tiba-tiba bisa beda jauh sampai ke peringkat ke-8, tapi gua gak nyangka Thomas Doll itu akan diberhentikan. Nah sebetulnya apa yang terjadi sih? Memang nggak bisa bersaing di papan atas, ya kan? Tapi bukankah sebelumnya itu 3 musim? Projectionnya gue juga lupa, gak ingat, kalau nggak salah tuh 3 musim. Tapi setelah 2 musim oke lah. Akhirnya Thomas Doll tidak lagi melatih Persija. Nah sekarang kan dimasukkan Carlos Peña. Nah Carlos Peña ini jujur dari awal gue gak yakin sih. Gak yakin, bukan artinya gue meremehkan dia. Karena Thomas Doll pun sebetulnya pada saat tidak didukung oleh materi pemain yang seperti di musim pertamanya, kelihatan Persija gak bisa bersaing di papan atas. Dan ternyata itu yang terjadi sekarang di musim ini, sampai Carlos Peña tidak bisa menyelesaikan musim ini seperti sebelumnya Angelo Alessio tuh. Kalau nggak salah pernah kan dengan Persija yang pelatih Itali. Nah lu pada saat Carlos Peña dipilih, kalau Thomas Doll kan lu terkagum kemudian dengan permainannya. Ya kan, lu ngeliat permainan bagus walaupun awalnya lu hanya tahu Thomas Doll sebagai pemain. Pada saat Carlos Peña dipilih untuk menjadi pelatih Persija, nah pemikiran lu seperti apa? Gue nggak tahu Carlos Peña nih, bahkan dia sebagai pemain pun gue nggak tahu gitu. Tapi ketika dia masuk, gue penasaran karena waktu Thomas Doll kan gue kayak gini, gue kan kerja di Rasuna, mereka kan di Sawangan, gue jarang sekali ke Sawangan, jarang sekali ngeliat gitu. Komunikasi kita juga agak-agak nggak kayak waktu di Menteng kan, semua ngumpul gitu. Nah gue coba lihat Peña dari pertama dia datang, gue suka karena gini, dia panggil dulu asisten-asisten yang lama, dia tanya apa sebetulnya bagaimana Persija. Setelah itu dia panggil beberapa pemain, dia tanya bagaimana Persija gitu, baru dia bikin program gitu. Jadi dia benar-benar pelajari dulu medan yang akan dia laluin, terus kemudian dia sesuai dengan berdua sama pelatih fisiknya gitu. Nah itu gue suka sebetulnya, dan selama dia ngelatih Persija nggak neko-neko. Gue suka dia nggak pernah nyalain pemain, dia tidak pernah mengeluh gitu. Itu gue suka gitu. Ya Thomas Doll kenapa dia gagal di tahun kedua? Kalau gue ngelihat memang mungkin ada penurunannya. Harga pemain, gue nggak bilang kualitas, harga pemain dibandingin tahun pertama gitu. Karena memang tahun pertama tuh kita terlalu jor-joran, sehingga begitu tahun kedua itu baru mulai merasa beratnya. Nah jadi otomatis pemain, tapi pemain yang dipilih itu juga bukan pemain murah, pemain mahal gitu. Yang pada saat Thomas Doll musim kedua? Iya, itu bukan pemain murah, pemain mahal semua itu. Gitu, dan bersaing sama pemain Persib sekalipun. Kalau tadi ada yang bilang ngefans sama DDS, ya ini juga bersaing gitu. Sebetulnya ini bersaing gitu, Pak. Cuman yang itu ternyata tidak bisa tidak bisa ngangkat. Witan yang kita lihat bagus di timnas, tapi ternyata di Persija juga nggak berkembang gitu kan. Ya akhirnya setelah diskusi segala macam, ya mungkin ya ini baru ini ya akhirnya diputusin, daripada nanti makin ini karena udah lihat kerjasamanya udah nggak berjalan dengan bagus, ya udah akhirnya diputus kontrak. Kalau gua ngelihatnya seperti itu. Iya, dan Carlos Peña sekarang sampai tidak bisa menyelesaikan musim ini, menurut lo apa faktornya sih? Kalau gue sih sebenarnya sayangnya. Kalau gue jujur gue sayangnya. Gue pengennya Peña dikasih kesempatan sampai sesuai kontrak. Kalau dia masuk 4 besar berarti dia layak karena itu sesuai target. Tapi kalau dia nggak lolos 4 besar ya ini. Tapi kan mungkin ya dugaan gue terpengaruh dengan ini pemain supporter yang teriak Peña out gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut gua supporter itu kan zaman sekarang ini kan terlalu banyak glory hunter gitu. Mereka nggak mau lihat proses, mereka cuma mau lihat ujungnya aja gitu. Jadi gua sebetulnya lebih senang kalau dia dipertahanin dulu sampai akhir musim. Tapi ya kalau toh memang mau potong sekarang ya harus punya planning. Kedepannya tuh harus gimana, udah ada gambaran gitu. Sepakat. Nah, apakah lu ada bocoran planningnya seperti apa? Gua ya kan yang gue bilang komunikasi mereka kurang lancar dengan kita yang ada di Rasuna gitu. Mereka sih bilang udah siap dengan
pelatih asing gitu. Oh, udah ada kandidat. Janjinya minggu ini nih katanya janjinya udah mulai akan ditampilkan gitu. Tapi ya kita nggak tahu karena persisnya bagaimana negonya Sioana kan kita nggak dilibatin. Beda sama waktu gua di tim dulu zaman Pak Bajuri, emang gue yang nego gitu. Oh, masa? Oh, gue yang nego, Pirjanka segala itu gue yang nego langsung gitu. Langsung? Iya gitu. Bayemi segala semua gue pemain lokal emang gue yang menego gitu. Karena kan waktu itu Pak Bajuri nunjuk gue sebagai assistant manager, terus kita awalnya kan ada Pak Manila dulu manajer, tapi terus kan diganti Pak Bajuri langsung gitu. Ya udah, Pak Bajuri kan punya kesibukan. Jadi mau nggak mau gue yang jalanin gitu semuanya gitu. Jadi gue yang nego gue. Nah kalau sekarang kan bukan, jadi gue nggak tahu nih sejauh apa ininya. Tapi yang gue dengar nggak jadi begini. Karena kan kemarin gue sempat ngomong gitu ya ke Panca, gue bilang, Pak ini gimana? Ini kan katanya Agustus kita udah mulai Liga berikutnya. Bulan Juli katanya Piala Presiden. Berarti Juni ini udah mulai latihan. Sekarang udah mau Mei ini udah mau habis. Betul. Harusnya dari sekarang udah nego. Nah dia bilang udah tenang aja, pokoknya kita udah nego pelatih asing dalam waktu dekat, insya Allah dia akan datang ke Indonesia tanda tangan kontrak. Oke, kalau sudah nego dengan pelatih asing, kalau asumsi gue masih berada di luar negeri. Iya. Ya kan, jadi artinya bukan sesuai dengan rumor yang beredar di sosial media yang banyak yang mengatakan kemungkinan Teko akan comeback. Iya. Kalau gue gini ya, mungkin anak-anak terlalu ini ya, mungkin isunya dari supporter ya. Teko tuh kan pernah bawa juara dan kemudian di Bali dia sampai back to back gitu. Teko nih udah 4 gelar ya, kalau 3 gelar ya, 3 gelar juara gitu. Dan Teko juga orangnya asik kan sama supporter dulu ya di Sawangan. Kalau Teko ngelatih nih, begitu selesai latihan ini ratusan orang akan masuk ke lapangan. Oh begitu? Minta foto sama pemain, minta foto sama Teko. Itu zaman Teko tuh, karena dia begitu deket sama supporter gitu. Dan berhasil? Dan berhasil. Iya kan? Cuman kan gue ngeliat gini, Persija ini kan fokusnya mau mengangkat anak-anak akademinya. Nah, kalau anak-anak akademinya itu kan berarti anak-anak muda. Betul. Sedangkan kalau gue lihat Teko ini lebih suka ngambil pemain-pemain senior. Oh iya betul. Gitu. Lebih fokus ke pemain senior. Makanya kan Bali United waktu itu nggak ada pemainnya yang masuk ke tim senior gitu kan. Timnas senior nggak ada. Gitu. Jadi kayaknya kalau menurut gue nggak cocok gitu. Dan gue percaya sekali sama mungkin nggak tahu ya klinik apa-apa. Tapi kan seorang Fabio Capello ketika dia balik lagi ke Milan dia nggak berhasil. Seorang Arrigo Sacchi juga dia berhasil, dia keluar balik lagi ke Milan juga nggak berhasil gitu. Jadi gue percaya kayak gitu, gue percaya. Jadi belum tentu dia akan berhasil lagi ketika balik lagi ke Persija gitu. Oke, berbicara soal pelatih kita memang harus menunggu, ya kan. Tapi kalau soal pemain seperti apa bang? Kalau menurut lo, ini kan sekarang kalau kita melihat materi pemain dari Persija, gue harus fair. Gue terkesan dengan Gustavo. Oke, bagus. Ini pemain bagus, ya kan, karena dia bisa juga ikut terlibat dalam proses, dia turun, wah etos kerjanya bagus, individunya cakep. Tapi dalam beberapa pertandingan, tidak di semua pertandingan, dalam beberapa pertandingan juga dia bekerja sangat keras, kayak terisolasi bang, iya kan? Nah, lu ngelihat di Persija musim ini materi pemain asingnya seperti apa? Gua suka banget dengan Gustavo. Wah, cara dia liak-liuk itu keren deh. Walaupun dia kemudian sempat absen 4 pertandingan kalau nggak salah tuh karena ada kartu merah 4 atau 3 ya kan. Tuh kelihatan banget tuh depannya Persija sulit mencetak gol. Bisa cetak gol tapi ada Gustavo tuh dia dapat bola udah susah lah pemain tim lawan. Nah, kalau menurut lo materi pemain asing Persija musim ini seperti apa? Kenapa gue menanyakan materi pemain asing? Karena di Liga 1 bang, materi pemain asing itu sangat menentukan. Bahkan faktanya musim ini di putaran kedua pada saat ada klub ya mereka merekrut pemain asing baru dan yang lama itu mungkin dipinjamkan ke klub lain bisa berubah performanya. Itu terjadi di beberapa klub. Nah, lu lihat materi pemain asing Persija musim ini seperti apa? Ya, gini, Gustavo itu pemain bagus. Dah, titik. Di Arema aja dia bisa jadi top skor. Dia pemain bagus, nggak ada yang bantah deh. Matsumura itu pemain bagus. Di Solo juga dia bikin cetak gol banyak. Di kita juga berapa kali dia cetak gol banyak. Gajos itu awal-awal mengecewakan. Tapi sejak ada Ramon Bueno, Gajos ini seperti hidup. Mau ada Ramon Bueno di belakangnya. Itu kayak merasa nyaman. Seperti juga ketika Simic di belakangnya ada Roy Chan. Dia bekerja dengan nyaman banget gitu.
Kudela sekarang menurun benar. dibandingin yang lain gitu kan. Nah, cuma back aja yang gue lihat Pedro itu belum melihat bahwa dia pantas sebagai pemain asing yang direkrut gitu. Tapi pemain-pemain bagus itu semuanya main dengan gaya masing-masing. Artinya apa itu maksudnya? Menurut gua, Persija ini bukan main sebagai sebuah tim. Persija ini syarat bintang tapi mainnya seperti seperti kumpulan para bintang yang mempertontonkan aksinya masing-masing sehingga akhirnya yang permainan yang indah yang pengen kita lihat itu nggak pernah terjadi. Satu-satunya permainan yang enak ditonton permainan Persija di pertandingan lawan Bali United kemarin. Iya, itu gue sepakat. Itu benar-benar hidup semua lini dan permainannya lumayan ada kerjasamanya. Tapi selama ini kalau menurut gua untuk menyatukan bintang-bintang itu belum ada yang berhasil. Ya, jadi artinya maksud lu sebelumnya lebih ke individu, tapi lawan Bali United kelihatan kolektivitas sehingga bisa mencetak banyak gol juga, menjaga clean sheet. Itu pendapat gua. Iya, dan gua nonton pertandingan tersebut dan gua kaget aja Persija menang 3-0 ini gua harus fair. Bukan itu gua meremehkan Persija. Kok bisa beda sih? Iya kan? Terus kemudian gue ingat Ricky Nelson ini kan asisten, jadi dia yang pegang. Dan memang gue ngelihat perubahannya signifikan. Di first match-nya enggak. Sebelum lawan Bali gue lupa lawan siapa itu enggak lah, biasa. Tapi lawan Bali itu enak banget. Lawan Borneo kan ada 7 pemain cedera. Nah itu ada banyak yang absen. Badai cedera, kasihan Ricky. Iya betul. Pena juga ngalamin badai. Sama betul. Badai timnas, badai betul, cedera. Iya betul. Belakangan lagi soal isu finansial gitu kan. Nah ini menarik nih soal isu finansial. Dan ini bukan sesuatu yang merupakan rahasia, enggak. Ini banyak yang juga tahu. Bahkan viewers dari channel Triple B ini tahu bahwa musim ini banyak klub yang mengalami kesulitan finansial, ya kan? Dan itu bisa saja terjadilah bagi sebuah klub kan. Nah, dan dalam beberapa pekan atau bulan terakhir ini memang sudah adalah beritanya bahwa Persija mengalami kesulitan, ya kan? Kesulitan finansial. Dan ini bukan hal yang perlu di-troll. Artinya bukan hal yang perlu diledek lah, enggak lah. Ini masalah yang serius loh. Bagi sebuah klub ini masalah yang serius kalau udah kesulitan finansial. Yang gue ingin tanyakan simpel bang, sederhana saja. Persija fanbase-nya besar, gue tahu besar. Pada saat stadion itu disuruh full house itu stadion. Sepakat gak? Bener gak? Full house. Rame-rame lah, Jakmania hadir lah. Ya kan support total. Away pun kalau sebenarnya boleh nih away, gue yakin banyak juga yang bakal hadir, yang nonton Persija. Fanbase bagus, oke, besar. Kalau yang gue ngelihat di jersey Persija banyak sponsornya bang, ya banyak sponsornya. Kok bisa ada kesulitan finansial? Apa ada hal yang kita gak tahu nih? Nggak ada sih sebetulnya gini ya. Dalam di Persija itu kan ada kontrak ya. Kontrak itu kalau pemain nggak terima gaji selama 2 bulan, dia berhak untuk mogok. Nggak latihan, nggak tanding, dia berhak. Ini secara tertulis di dalam kontrak semua pemain? Iya, tertulis. Karena itu dari federasi kalau nggak salah aturannya gitu. Terus pemain itu juga berhak untuk ngadu ke FIFA. Gitu. Nah, selama pemain itu belum mogok, belum ngadu ke FIFA, berarti kita nggak ada kok utang 2 bulan. Kalau gue patokannya itu aja. Oke. Sekarang gue paham. Gue ngerti. Artinya berjalan sesuai dengan aturan tersebut yang di dalam kontrak. Iya, gitu. Nah, jadi paling jauh paling sebulan kalau belum gajian gitu. Misalnya nih sekarang udah bulan Mei. Oh, berarti bulan Aprilnya nih belum. Mungkin ya, karena kan itu hal yang sangat private, jadi gue sendiri nggak tahu persis gitu gimana. Jadi gue patokannya itu. Sedangkan dulu zaman ketika masih APBD, gue aja bisa berbulan-bulan. Gitu. Oh begitu ya? Iya. Tapi tetap fight juga pemain di atas lapangan. Iya kan? Jadi beda sama pemain dulu sama pemain sekarang. Makanya ada beberapa hal gitu. Gue berharap sih zaman dulu tuh kalau pemain masuk Persija ya jadi Persija, jadi oren gitu. Kalau sekarang mereka ya gue akan bilang ini mulai dari chemistry-nya belum dapat dan belum ketularan. Dulu kita punya BP dan Ismet yang selalu kental banget Persijanya. Benar. Sehingga akhirnya itu sebabnya BP sekarang ditaruh di manajer. Karena berharap ada orang yang bisa mengajak anak-anak benar-benar lu jadi pemain Persija lu sekarang gitu. Iya betul. Dan memang perlu pemain seperti BP juga di dalam skuad. Jadi kalau soal ini ya, soal sponsor. Sponsor itu memang kelihatan banyak. Tapi kan nominalnya kita nggak seperti yang yang kita bayangkan, dan sponsor itu kan ngasihnya juga bertahap. Ada termin-terminnya gitu. Jadi ada 3 termin, ada
4 termin gitu. Jadi nggak selalu semua bisa langsung bayar gitu. Iya. Nah kalau soal soal penonton banyak. Persija mungkin adalah tim yang beban penyelenggaraan pertandingannya terbesar di Indonesia. Oh begitu? Iya, dari mulai sewa stadion, bayar polisi, sampai ke segala macamnya tuh Persija yang terbesar. Kenapa itu Bang? Ya mungkin karena stadionnya, Oh, kan kalau GBK sama JIS tuh harganya mahal sekali. harganya mahal, iya betul. Terus polisi di Jakarta nih parno ya, jadi apa aja mereka selalu mintanya tinggi juga. Untuk gitu. pengawalan, Iya. untuk pengawalan stadion ya. Tapi gue ngelihat pada saat Persija main di JIS beda banget. Auranya itu beda banget Bang. Iya. Apa memang ada efek bagi para pemain? Padahal lapangannya masih bagusan GBK Ya sebetulnya. iya jelas lah lebih bagusan GBK, betul. Iya, Tapi kan. beda banget auranya. Nggak tahu ya, mungkin pemain karena merasa supporternya deket, Oh iya, kan? supporternya dekat, iya betul. mereka lebih merasa termotivasi, sementara lawan karena supporternya dekat justru merasa dapat tekanan Iya, gitu. Mungkin kan karena itu gitu. Betul, agak beda juga. Ada gini, bisa juga lawan begitu datang ke stadion ini kan stadionnya megah. Iya. Kaget juga gitu Iya, kan. betul. Bisa aja karena itu gitu. Jadi mungkin aja gitu. Mudah-mudahan ini bisa di pertandingan terakhir nanti. Iya betul. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gua ada ngeliat di sosial media kemarin itu di salah satu akun lah ya di sosial media bahwa pada saat para pemain latihan ada datanglah supporter ke lapangan latihan dan meminta para pemain di 2 match terakhir fight. Dan meraih kemenangan. Oke. Nah ini kan sebetulnya suatu hal kalau menurut gue yang positif nih dukungan dari supporter bukan teror. Kalau menurut gue ini bukan teror. Ayo supporter di belakang fight. Nah lu lihat sisa 2 pertandingan ini bagi Persija seperti apa Bang? Ya gue malah sebelumnya gue udah ngomong sama presiden klub ini, lawan Sleman trennya nggak boleh kita kalah. Karena kita udah bagus sekali, jangan terus naik, grafiknya harus naik terus. Oke, Jadi lawan Sleman harus menang dan Lawan Malut terakhir. lawan Malut terakhir juga harus menang. Karena lawan Malut ini berat. Gue salah satu tim yang gue suka Iya. permainannya tuh Malut sama Biak, PSBS Biak. Masa Biak juga lu suka? Gue suka. Apa yang membuat lu suka Malut dan Biak? Kalau Biak tuh gue ngeliat nggak tahu ya, gaya mereka tuh kayak Amerika Latin banget gitu. Iya, Sedangkan Persija terlalu Eropa. Iya, Jadi iya. ketika Eropa ketemu Amerika Latin itu akan kesulitan. Malut juga gitu. Ya, Malut juga begitu. gayanya kayak Amerika Latin Iya, gitu kayak gue Amerika ngeliatnya. Latin, iya. Imron ini kan salah satu orang yang gue kagumin dalam ngelatih. Oke. Sebelumnya dia ngelatih di PSIS Semarang kan berhasil. Betul. Berhasil ya. Berhasil. Cuman karena ada aturan mengenai sertifikat lisensi, iya. akhirnya dia mundur teratur diganti pelatih asing. Betul. Tapi justru prestasi PSIS menurun Nah, gitu. itu betul. Gua kan kenal dia baik juga. Bahkan gue telepon pada saat itu dia melatih PSS, gue bilang, "Bang, kok mainnya bagus?" Jujur, ini gua gak bohong nih. Ini kalau Imran nonton gua bilang, "Bang, kok mainnya bagus?" "Iya, Bang, ini aku yang racik." Jadi dia memang dari awal tuh memang ada sentuhan-sentuhan taktiknya dan ternyata sekarang berhasil di Malut. Oke, Bang, kita sudah ngobrol lebih dari 30 menit. Ya, biasa sebelum gua menutup episode di Bincang Bareng Binder, Iya. gua akan meminta narasumber untuk menyampaikan pesan-pesan kepada netizen kita nih, netizen kita plus 62 yang budiman dan bijak. Ya, apa pesan-pesan dari Bang Ferry kepada netizen kita? Silakan boleh disampaikan ke kamera. Ke supporter pun kemana pun. Siapa aja, boleh. iya. Ini Iya. tentang sepak bola lah. Iya. Tentang Persija pun boleh, Iya. nggak masalah. Gini, Liga 1 Indonesia itu ada 18 klub. 18 klub ini bohong aja kalau nggak pengen juara. Semuanya pasti pengen juara. Tapi sayangnya, juara itu cuma 1. Berarti ada 17 klub yang tidak juara gitu. Jadi, supporter tuh harus paham itu. Semua pasti pengen, semua pemain kalau ditanya ketika di lapangan mereka akan lupa segala-galanya. Yang mereka tahu mereka pengen bikin gol gitu. Jadi kita sebagai supporter tinggal bagaimana mensupport mereka. Di pertandingan itu adalah tempatnya buat motivasi. Di pertandingan itu adalah tempatnya buat mengangkat permainan tim masing-masing. Di luar pertandingan kalian mau kritik segala macam, tapi di dalam stadion itulah saatnya kita memberikan support ke tim. Tapi buat semua klub juga, semua klub 18 klub Liga 1 Indonesia, siapapun termasuk Persija, ketika juara, target kita tuh jangan cuma juara. Oke. Karena ketika dia juara berarti dia mewakili Indonesia. Liga Indonesia wajahnya seperti apa? Ya ini tercermin di sang juaranya. Jadi ketika dia ikut kompetisi di level yang lebih tinggi, dia harus nunjukin kualitas Liga 1 Indonesia tuh kayak apa. Itu sebabnya walaupun Persib udah dipastikan juara,
dari beberapa pertandingan sebelumnya. Saya salut sama selamat buat Persib dan Boboto. Tapi semua tim harus fight lawan dia. Karena kita harus ngajarin dia bahwa lu sebentar lagi ngewakilin Indonesia nih. Lu jangan menganggap enteng semua lawan, mau Barito kek, mau siapa, jangan anggap enteng gitu. Lu kalau mau menang lu harus fight dulu gitu. Betul. Sehingga ketika dia juara, dia nanti wakil kita, itu benar-benar nggak malu-maluin. Gitu. Iya, betul. Very nice. Bagus sekali, tapi satu lagi nih pertanyaan, sorry gue lupa. Harapan Bang Ferry untuk Persija musim depan. Kan sudah pasti akan ada pelatih baru seperti yang tadi lu ngomong, ya kan? Harapan lu untuk Persija seperti apa? Tentu supporter maunya juara, Bang. Seperti tadi lu bilang 18 tim ini, tentu supporter maunya juara. Nah, harapan Bang Ferry seperti apa untuk Persija musim depan? Pertama, kalau ngontrak pelatih jangan setahun-setahun. Kasih kesempatan pelatih untuk lama. Jadi gue lebih suka gini, lebih baik tumbuh perlahan tapi kokoh daripada cepat besar tapi rapuh. Gitu. Jadi gue berharap siapa sih yang nggak ngarepin juara? Gue pengen juara gitu. Kalau kita mau juara berarti kita harus ambil pemain yang bagus. Mau target apa nih? 2026 juara, ya kita harus ambil pemain-pemain papan atas semua. Striker yang benar-benar jago, jangan striker-striker yang selama ini jadi cadangan apa gimana gitu. Tapi striker yang memang akan bersaing di kita gitu. Nah terus kemudian kalau memang kita targetnya jangka panjang, ya pemain-pemain muda dari sekarang udah harus walaupun sebetulnya kita semua udah pemain muda kita kan boleh dibilang udah punya jam terbang yang banyak. Iya, betul. Hanan, Fahmi, Donitri, itu kan udah bagus-bagus. Donitri bagus sekali. Donitri bagus. Iya, bagus. Kita sebenarnya punya banyak. Masih ada Alwi di bek kiri, ada ada Raka. Iya, Raka. Niko juga insya Allah balik gitu. Dari Dewa. Iya, gitu. Dan kita masih banyak lah pemain-pemain muda kita yang pantas untuk dimajuin. Jadi Persija tuh harus punya jangka panjang, tapi kalau mau jangka pendeknya juara, ya harus punya ambil pemain-pemain yang memang kualitas juara semua gitu. Oke. Dan sebelum menutup nih, gue ingin sharing juga nih, Bang. Ini kalau aja dan baru gue ngomong di sini. Gue suka Persija itu pada saat dilatih oleh Thomas Doll. Ini jujur. Dari cara bermain. Suka banget dari pertandingan pertama lawan Bali itu. Wah, tek-tok, bola di depan, fight, bertahannya bagus. Sampai Persija, first season Thomas Doll, itu tim yang paling sedikit kemasukan gol. Ya kan? Mungkin kalau Thomas Doll lanjut terus, gue nonton Persija terus. Nggak serius, dengan materi pemain yang dia bisa dapat loh. Karena seperti yang tadi lu ngomong juga, materi pemainnya pun harus bagus. Pelatihnya pun harus oke dengan program jangka panjang. Oke, kita sudah ngobrol cukup lama teman-teman. Dan sebelum menutup nih Bang, gue minta tolong lu ikutin slogan dari channel ini. Ikutin gue. No hate. No hate. No politics. No politics. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap Bang. Yang pertama tadi no hate. Iya, no hate yang pertama. No Jadi hate. tanpa kebencian. Tanpa politik. No hate. Hanya sepak bola. Iya kan? Karena sepak bola yang menyatukan kita semua. Betul nggak? Iya. Nah itu. Oke, siap.